Oke, di sini kita jangan berdebat ya di sini ya. Di sini. Oke, karena Saya jangan berdebat, oke? Saya tidak paham di sini. Yes, Oke, time is yours sekarang. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Good evening, bos. Apa kali? Good morning Oh, sorry. to. Good evening. Yes, selamat malam semua. Right now, sekarang saya akan menjelaskan part of speech, bagian dari kelas kata yang ketiga yaitu verb. Apa itu verb? Definisi dari verb ialah kata yang bermakna aktivitas dan atau keadaan atau kondisi. Verb dan aktivitas itu ialah yang bisa kita lihat secara kasat mata. Seperti perjalanan orang dan sekali. Sudah itu jelas kita sudah bisa melihat ini. Yang kedua keadaan atau kondisi. Contohnya forget, lupa. Ini tentu tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Makanya dia masuk dalam keadaan. Itulah verb. Terbagi menjadi dua atau tiga. Oke. Kinds beragamnya itu ada tiga. B, I, F atau disingkat dari B. Oke. Based on its form atau bentuk. Bagian B, based on its position atau posisi. Yang C, yang ketiga, based on its function, fungsi. Oke, kita masuk di bagian pertama yaitu verb yang based on its form, bentuk. Terbagi menjadi tiga lagi. Yang pertama present form atau infinitive form, yang kedua past tense atau past form atau past tense, yang ketiga participle form. Kita jelaskan yang pertama dulu. Present form atau infinitive form itu terbagi menjadi tiga lagi. Yang pertama bar infinitive atau di dalam kamus atau dalam grammar itu disingkat jadi BI atau kata lainnya ya kata kerja yang murni lah, belum diubah-ubah. Contohnya read, catch, watch, love. Yang kedua additional infinitive atau dalam kamus atau dalam grammar dia disingkat menjadi in. Contohnya rumusnya verb 1 yang murni ini ditambah es atau s. Contohnya love, read, washes, catches. Yang ketiga to infinitive, to plus verb 1 atau kata kerja yang murni, yang tidak diubah. Contohnya to love, to look, to love, to read, to watch, to kiss. Itu yang present form atau infinitive form terbagi menjadi tiga. Sudah jelas dan sangat mudah dipahami. Yang kedua itu past form, verb 2 dan past tense terbagi menjadi dua, yaitu reguler. Apa itu reguler? Yang beraturan. Contohnya tinggal ditambah verb 1. Verb 1 itu kan yang murni tadi, tambah d atau eed. Work jadi work. Love jadi love. Justru ya itu tadi yang regular, yang beraturan. Yang kedua itu irregular atau kebalikannya, dia yang tidak beraturan. Nah ini sulit nih dicari ini. Kita harus merujuk ke kamus karena kamus itu karena lengkap. Di kamus itu lengkap, ada irregular dan irregular. Contohnya it jadi at, bukan jadi itet. Ya karena dia enggak beraturan. Makanya kita harus cari kamus, karena kalau enggak cari kamus ya salah. Go jadi win, jauh banget kameranya. Iyalah jauh. Yang ketiga itu participle form, present participle atau bisa disingkat menjadi verb 3, verb 3 atau bisa jadi verb murni tambah ing. Contohnya work ditambah ing, working, atau cut ditambah ing jadi cutting. Sorry, tadi bukan verb 3 ini. Past participle yang baru verb 3. Yang kedua past participle itu dia verb 3, kata kerja perubahan yang ketiga. Itu terbagi menjadi dua lagi. Regular tadi yang beraturan dan irregular yang tidak beraturan. Kalau yang regular kita tambah d atau ed di belakangnya, worker atau lover tadi.
Kalau irregular itu kita merujuk lagi kepada kamus karena di situ dia. Kalau nggak tahu, kalau nggak sudah tahu ya nggak usah. Contohnya if pertiganya itu dia eaten. Kalau go itu pertiganya gone. Itu. Oke, kita pindah lagi aja. Ini semua adalah sederhananya dari tersebut. Itu tadi yang menjelaskan. Ini bentuk sederhananya. Kita ini dia terbagi menjadi dua ini. Yang di atas ini regular, yang di bawah ini irregular. Ya. Contohnya ini ya, kita ambil contoh dari verb 1 ini, atau kata kerja murni. Love ini ketika menjadi verb 1 atau additional infinitive, dia menjadi tambah s atau s kan, jadi love. Pas tense yang verb 2 ini jadi dia jadi love. Yang ketiga pas participle dia menjadi love. Sama juga. Yang keempat ini ya ini present participle atau verb ini dia tambah loving. Nah itu yang penting intinya. Ini semua ini dia reguler. Yang di bawahnya kebalikannya irregular. Yang tidak peraturan. Oke, ini B tadi nih kurang ajar ini. Ini kata kerja kurang ajar. Ini dari sana mau bergerak posisi. Balik. Polite verb, kata kerja yang tidak sopan karena tidak diajarkan sopan santun. Yang kedua, bagian kedua dari ragam kedua dari verb itu based on its position atau Based on its position. Its position. Ya. Berdasarkan kedudukan. Kains beragam terbagi menjadi dua, ordinary verb atau bisa di sini atau main verb atau kata kerja yang utama. Yang kedua auxiliary verb atau kata kerja atau kata bantu, kata kerja pembantu atau kita langsung saja ke contohnya. Ya. Example. She is here. Oke, di sini cuma ada satu kata kerja, makanya dia ini kata kerjanya is ini dia jadi verb ordinary karena dia tidak mempunyai auxiliary. Berbeda dengan yang di bawah. Contoh yang kedua, ini dia contoh yang kedua, she will be here. Dia akan di sini. Nah, yang andai kan will ini tidak ada, maka be ini dia jadi verb ordinary. Andai kan be-nya nggak ada, will-nya akan jadi verb ordinary. Tapi ada be, maka will ini menjadi kata pembantu dari si be ini. Oke, paham? Verbal kata kerja utamanya itu selain dari be, karena otomatis di verbal ini kan dalam sebuah kalimat pasti ada kata kerja, makanya selain be berlainan dengan nominal itu dia tidak mempunyai kata kerja, makanya kata kerja utamanya itu dia berupa dari be. Oke, yang pertama kita bahas ordinary verb dulu. Kaisnya itu beragamnya itu ada dua, transitive verb dan intransitive verb. Kita bahas yang pertama dulu. Transitive verb adalah verb yang membutuhkan objek. Monotransitive verb atau disingkat jadi MV hanya mempunyai satu objek, tidak bisa mempunyai dua objek, hanya satu objek. Ini transitive verb hanya mempunyai satu objek. Tanamkan dalam otak Anda masing-masing. Ya. Contohnya Karim loves Karim. Ada banyak Karim di dunia ini. Karim mencintai Karim. Oke. Objeknya ini si Karim sendiri. Bukan ada di sini. Love-nya itu transitive verb karena dia sendiri di sini. Karimnya ini si objek atau subjek atau noun atau verb ordinary itu love. Oke, kita melangkah yang kedua. This transitive verb atau disingkat jadi DV. Nah, ini bisa mempunyai dua objek. Hanya dua objek. Polanya ada dua. Tergantung pilihan Anda masing-masing mau menggunakan yang mana. Subjek, lalu this transitive verb, lalu indirect object plus
direct object. Ya, direct object. Atau yang kedua, subject intransitive verb plus direct object plus to or for plus indirect object. Apa yang certain tadi? Certain apa? Sudah banyak sekali nih. Bukan biasa ditemukan. Ini kata kerja bakti yang biasa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kata kerja bakti ini. Certain apa? Iya. Kata kerja yang umumnya Terjadi, ditemukan. Certain verb adalah kata kerja yang umumnya ditemukan dua objek. Contohnya ini offspring by cause, get, give, live, and make, over, and etc. Oke. Kita lihat ini contohnya. Vera, rice, Arham, flower. Vera ini dia subjek, of course subjek, bukan objek. Bias ini di intransitif, apa tadi? Di intransitif verb. Arhamnya ini dia masuk di indirect object karena dia tak langsung menyentuh atau berdekatan dengan si subjek ini tersebut, makanya dia masuk di io. A flower dia masuk di direct object. Kenapa? Karena dia ini si Vera yang mau memberikan bunyi Arham bunga, makanya dia masuk ini flower dia masuk di direct object karena dia berdekatan dengan si subjek tersebut. Kita masuk di kedua, intransitive verb atau penjelasannya verb yang tak membutuhkan objek. Kinds beragamnya, complete predication atau ya itu bermakna lengkap, tidak membutuhkan pelengkap karena sudah lengkap makanya tidak membutuhkan pelengkap. Rumusnya subjek verb murni, verb one kata kerja murni plus adverb kalau dibutuhkan. Contohnya, pentasan berteman Alpha gas. Ini sudah lengkap. Alpha pergi. Sudah lengkap. Kecuali kalau mau ditambahkan lagi adverb kata keterangan dia mau pergi kemana bisa, tapi tergantung kembali ke individu masing-masing. Paham nggak nih Alfa? Insyaallah. Alfa gas. Oke, ini sudah lengkap ya, karena dia Alfa pergi ya. Gak usah bertanya lagi mau pergi kemana. Ragam yang kedua itu incomplete predication atau deskripsinya itu bermakna belum lengkap, kalimat yang belum lengkap, membutuhkan pelengkap yang disebut subjective complete complement atau pelengkap si subjek tersebut. Apa itu pelengkapnya? Itu anak, adjective, noun, adverb. Verb yang disebut juga dengan nama linking verb, yaitu verb yang menghubungkan antara subjek dan subjective complement. Polanya subjek plus linking verb plus subjective complement. Apa itu subjective complement? Yaitu 3C, 3 complement. Apa itu? Adjective, noun, adverb. Bisa digunakan dalam salah satunya saja. Oke, let's move. Example. Contoh linking verb atau linking verb itu apa? Linking verb tadi kembali ke kata kerja yang digunakan untuk menyambungkan subjek dan subjective complement. Am, is, are, was, were, been, being, be. Itu untuk linking verb nominal. Kalau di luar dari kata kerja be, itu bisa ini sampai 16. Ada banyak sih, tapi yang dijelaskan cuma ini. Become, remain, turn. Ini untuk adjective noun. Ini adjective. Kita langsung ke contohnya saja. Verbal tense. Example word ya. Aufa looks sleepy. Aufa looks sleepy. Si Aufa ini subjek. Si looks nih ini dia adjektif, tapi dia menjadi linking verb. Dia menjadi penyambung antara si subjek ini Aufa dengan
subjektif komplement. Apa itu subjektif komplement? Itu tadi adjektif, noun, adverb. Dia ini masuk di adjektif sleepy. Iya. Nah, si sleepy ini kenapa ada di sini? Karena menjelaskan si Saufa. Si Saufa lagi terlihat mengantuk. Jaminan bertanya, kenapa bisa mengantuk? Karena itu urusan yang terlalu ribet. Do you want to make it? That's ke contoh yang kedua, Hana and Vera are team. Hana dan Vera ini adalah Very good. noun atau subjek. And ini ya How old? adalah conjunction yang menyebutkan Hana dan Vera. Are ini linking verb. Linking verb itu kan itu tadi nominal sih. Dia masuk di nominal ini. Karena cuma ada satu Up or down? kata penyambung. Tin ini yang menjelaskan si Vera dan Hana ini tersebut. Thank you. Gitu. Adjektif. Nah, namanya berdebat. Namanya bertanya. Kalau yang tidak, saya sih, yang mana yang based on function? Ini kan yang transitive interaktif. Yang mana yang function? Smart. Okay, thank you. Ini Ini position. position. Jadi ini semua position. Belum pegang sendiri. Oh iya, Itu jawaban saya. oh iya, baru kasar juga guys. Udah mencatat ini. Oh iya. Oke. Seperti itu. Oke. I think that's all. Lemak dah. Yuk jam pulang. Mas finish? Ya, I'm finish. Okay, everyone, thank you for watching. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.